Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Syarah. Masih di bab 1 tentang wilayah dan tata ruang. Kali ini kita masuk ke subbab pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Baiklah, sebelum memulai materinya, kita ucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa sih pengertian pembangunan? Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kehidupannya. Jadi ini upaya agar manusia itu sendiri bisa memanfaatkan dengan baik dan benar untuk kehidupan dan kebutuhannya. Adapun tujuan pembangunan, yang satu, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, meningkatkan ekonomi nasional. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam. Yang kelima, pengembangan industri. Yang keenam, mengantisipasi krisis energi. Yang ketujuh, pemanfaatan dan pemeliharaan ekosistem lingkungan. Nah, ini merupakan tujuannya. Lalu, adapun pembangunan wilayah di Indonesia itu sendiri berdasarkan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2018, maka pembangunan wilayah akan ditunjukkan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Untuk itu dibentuklah pusat-pusat pertumbuhan pembangunan di daerah-daerah. Nah, ini merupakan wilayah pusat pembangunan di Indonesia. Di sana ada wilayah pembangunan utama, lalu wilayah pembangunan, ada juga pusat pembangunan utama, lalu ada pusat pembangunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pusat pembangunan atau pusat pertumbuhan itu sendiri? Baik, kita simak berikut penjelasannya. Adapun pusat pertumbuhan merupakan groupole atau suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibanding dengan wilayah lainnya, sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan supaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Ini sangat jelas. Jadi wilayah atau kawasan pertumbuhan pembangunan sangat pesat jika dibanding dengan wilayah lainnya, sehingga dibentuklah sebuah pusat-pusat, baik pusat pembelajaran, pusat pembelanjaan, pusat pendidikan, maupun yang menunjang perekonomian maupun lain-lain. Adapun faktor pusat pertumbuhan itu dikaji dulu. Yang pertama itu sumber daya alamnya bagaimana, melimpah atau tidak. Lalu yang kedua, sumber daya manusianya itu sendiri, yaitu pendidikan dan keterampilan. Dan ini adalah kunci penting dari sebuah pertumbuhan suatu wilayah, yaitu sumber daya manusianya harus dilatih dulu, harus sekolah dengan baik dan harus baik dan benar, pendidikannya tinggi, dan keterampilannya juga bisa diandalkan, sehingga sumber daya manusia ini merupakan kunci utama dalam sebuah pusat pertumbuhan di suatu daerah. Lalu yang ketiga, dasarana dan prasarana yang ada. Maksudnya di sini baik dari transportasinya, jalan rayanya itu memungkinkan atau bisa terjangkau oleh dari berbagai wilayah lainnya. Artinya sarana dan prasarana yang mendukung. Lalu yang keempat ada lokasi. Lokasi atau site dan situasi. Apa sih yang dimaksud dengan site? Lokasinya itu harus strategis. Ya, lokasinya juga harus strategis. Tidak mungkin lah ya dia pusat pertumbuhan itu ada di paling ujung banget, enggak ya, mungkin bisa dijangkau di berbagai daerah. Nah, di sini penjelasan site adalah kondisi internal suatu daerah, seperti bentuk wilayahnya seperti apa, jurangkah, dataran rendah, dataran tinggi, kondisi iklim tentu, dan tata air dan sebagainya. Ini harus memungkinkan untuk sebuah pusat pertumbuhan daerah. Kalau situasi daya jangkau suatu wilayah untuk memberikan pelayanan terhadap wilayah sekitarnya.
Contohnya Jakarta memberikan daya jangkauan untuk Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, karena pusatnya berada di tengah-tengah. Seperti itu ya. Selanjutnya kita membahas tentang Baik, nah untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia, maka Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan utama dengan 4 pusat pertumbuhan masing-masing, dan 4 pusat pertumbuhan atau 4 wilayah pembangunan utama itu dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan. 4 wilayah pembangunan utama dengan pusat pertumbuhannya tersebut adalah yang pertama wilayah pembangunan utama A, yang paling barat, paling kecil ya, tapi berbatasan dengan banyak negara lain, adalah pusatnya di kota Medan, kota terbesar keempat di Indonesia. Wilayah pembangunan utama B, pusat pertumbuhannya adalah di Jakarta. Wilayah pembangunan utama C, pusat pertumbuhannya di Surabaya, dan wilayah pembangunan utama D, pusat pertumbuhannya di Makassar. Baik, sekarang kita akan mulai membahas masing-masing wilayah pertumbuhan atau wilayah pembangunan. Kita mulai dari wilayah pembangunan utama A. Wilayah pembangunan utama A sebagai wilayah pembangunan utama yang paling kecil atau paling sempit di Indonesia, itu ada 2 wilayah pembangunan, yaitu wilayah pembangunan 1 di Nangro Aceh Darussalam, dan wilayah pembangunan Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, wilayah pembangunan 2 Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Untuk supaya kalian mudah memahaminya, maka wilayah pembangunan 1 itu cakupan wilayahnya adalah Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Ini ya, ini wilayah pembangunan 1. Wilayah pembangunan 2 itu 3 provinsi: Sumatera Barat warna kuning, Riau, Pekanbaru warna merah, dan Kepri ada kota terbesar, kota metropolitan Batam ya, itu ini warna oranye. Inilah wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhannya adalah di kota Medan, adalah kota paling besar di kawasan Indonesia bagian barat. Perkembangan kota-kota lain di wilayah pembangunan utama A bisa kalian lihat, antara lain adalah ini ada kota Banda Aceh, kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada kota mana ini, Pekanbaru ya, kota Pekanbaru sebagai salah satu kota baru dengan kota metropolitan baru di Indonesia. Kemudian ada kota Padang di pantai barat Sumatera bagian barat. Kemudian kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Kemudian kota Batam. Kota ajaib, kota ini baru lahir ya, tahun 2000-an. Untuk mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga Singapura, maka kota ini sekarang langsung berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa ya. Sangat pesat pertumbuhannya, layak dia menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Kita lanjutkan sekarang dengan wilayah pembangunan utama B. Adalah wilayah pembangunan utama yang mencakup 3 wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan 3 itu wilayah pembangunan 4 dan wilayah pembangunan 5. Wilayah pembangunan 3 itu di Sumatera Tengah ya, sampai ujung sampai Bengkulu, ujungnya Lampung ikut wilayah pembangunan 4. Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Wilayah pembangunan 4 ini yang paling padat ya, keadaan kota-kota besarnya. Baik, kalian bisa menyaksikan, kita sambil melihat perkembangan kota-kota besar di wilayah utama B. Kota manakah ini? Adalah kota terbesar di Sumatera bagian selatan, yaitu kota Palembang. Kemudian kota terbesar ketiga di Indonesia yaitu kota Bandung. Kota Katulistiwa di Kalimantan Barat, ini ditunggu ya kelahiran, bukan kelahiran, ditunggu kecepatan pembangunannya karena dia membawahi wilayah yang sangat luas. Dan kota terbesar kelima di Indonesia adalah kota Semarang. Kita lanjutkan tentang wilayah pembangunan utama C. Wilayah pembangunan utama C itu di Surabaya ya, di Surabaya itu membawahi 2 wilayah pembangunan.
6 dan 7. Wilayah pembangunan 6 itu mencakup Provinsi Jawa Timur dan Bali. Wilayah pembangunan 7 mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kita bisa melihat ini adalah peta wilayah pembangunan utama C, yaitu mulai dari wilayah pembangunan 6. Kalian bisa saksikan ini Jawa Timur, kemudian ini Bali. Ini adalah wilayah pembangunan 6. Wilayah pembangunan 7 itu Kalimantan Tengah. Kalian saksikan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah pembangunan utama C ini pusatnya adalah di Surabaya, layak sebagai kota terbesar. Pusat pertumbuhannya ada di kota Makassar. Di sini sebenarnya wilayahnya masih sangat luas, tetapi pusat pertumbuhannya hanya atau baru kota Makassar yang layak ditetapkan oleh pemerintah, sehingga wilayah pembangunan utama D ini masih memungkinkan kelak untuk dipecah menjadi dua wilayah pembangunan utama untuk mempercepat mengejar ketertinggalan di wilayah Indonesia Barat. Mencakup 3 wilayah pembangunan, wilayah pembangunan 8, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Antara lain adalah ini yang pusatnya di kota Makassar, Indonesia Timur, diharapkan mendorong menggerakkan ketertalan juga untuk tumbuh. Kemudian ada kota Manado di ujung Sulawesi Utara sana, kemudian ada kota Kendari di bagian tenggara, dan kota Palu di Sulawesi Tengah yang beberapa waktu yang lalu baru kena musibah gempa dan tsunami. Kemudian kota-kota besar yang tidak kalah pentingnya di wilayah Indonesia Timur adalah kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, kemudian kota Ambon di Maluku, dan kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, serta kota Jayapura sebagai kota Papua menyimpan potensi besar di masa yang akan datang. Oke, diharapkan dengan baik dan pesat dengan diadakannya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah, dana pembangunan tidak terkonsentrasi di Jakarta atau Jabodetabek, tetapi merata demi kesejahteraan dan pemerataan bangunan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.